Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktazini Ramadhani, NIM 2304-2325, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang hubungan masyarakat dengan keberadaan kaidah hukum serta macam-macam kaidah hukum dan sejarah hukum Indonesia. Baik, pertama-tama saya akan memasuki pembahasan hubungan masyarakat dengan keberadaan kaidah hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, terdapat hubungan timbal balik antara masyarakat dan hukum. Hukum dimaksudkan untuk mengatur hubungan perilaku dan hubungan yang ada di masyarakat, baik antar individu dengan negara, maupun mengatur hubungan institusi yang ada di negara tersebut. Hukum juga berperan dalam mempertahankan ketertiban, menyelesaikan sengketa, dan menciptakan perdamaian serta ketentraman dalam lingkungan masyarakat. Fungsi hukum yang paling esensial dan mendasar adalah untuk menjaga stabilitas dan kepastian menurut Roni Hanitijo Sumitro 1999-21. Sedangkan menurut Rudolf von Lering, fungsi hukum sebagai pengendali sosial dan melayani kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya, pada pembahasan kedua ini saya akan mempresentasikan mengenai macam-macam kaidah hukum. Di sini terdapat 3 poin kaidah hukum. Yang pertama adalah perintah. Sebagai contoh perintah yaitu jika seseorang tidak memberikan pertolongan pada individu yang ada dalam bahaya dapat dikenai sanksi hukum, seperti yang diatur dalam pasal 531 KUHP. Yang kedua adalah larangan. Larangan dalam kaidah hukum mencakup tindakan seperti pencurian pada pasal 362 KUHP dan pembunuhan pada pasal 338-340 KUHP. Dan yang terakhir adalah asas. Kaidah hukum juga mengandung asas yang menjadi dasar pedoman hukum. Contohnya asas legalitas yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan sesuai dengan aturan yang sudah ada sebelum perbuatan. Memasuki pembahasan terakhir yaitu sejarah hukum dan sejarah hukum di Indonesia. Sejarah hukum di Indonesia mencakup beberapa periode penting termasuk masa pra-penjajah, masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan kemerdekaan. Pada masa pra-penjajah, Indonesia memiliki keragaman hukum, termasuk hukum adat dan hukum Islam. Selama penjajahan Belanda terjadi perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia. Selama penjajahan Jepang berlaku peraturan militer Jepang. Sementara pada masa kemerdekaan terdapat 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Sejarah hukum Indonesia tidak terlepas dari konteks sejarah dan mengadopsi sistem hukum Belanda. Namun, seiring perkembangan, Indonesia menjalankan sistem perpaduan hukum antara sistem hukum Eropa kontinental dan hukum yang sesuai dengan pemikiran para filsuf dengan aliran atau mazhab sociological jurisprudence. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.